Wanita ini kerja keras demi sukseskan suaminya. Dikutip dari salah satu akun. Namun, setelah suaminya sukses, ibu mertuanya minta suami untuk ceraikan dirinya. Tak disangka suami malah mendorongnya, karena suaminya sedang gandeng wanita lain. Lihat video selengkapnya, jangan lupa like, share agar channel ini semakin berkembang. Putri konglomerat yang memiliki kekayaan triliunan, demi bersama pria miskin, selama 3 tahun. Ia bekerja siang malam menjual daging babi. Uangnya dipakai untuk mendirikan perusahaan bagi pria itu. 3 tahun kemudian, pria itu sukses besar, menjadi pemuda sukses dengan aset miliaran. Hari itu, wanita sedang berjualan di lapak daging seperti biasa. Tiba-tiba puluhan mobil mewah berhenti di depannya. Ternyata yang datang adalah 3 kakak laki-lakinya. Kakak pertama penguasa dunia bisnis tak terkalahkan. Kakak kedua dokter jenius ternama di dunia kedokteran. Kakak ketiga adalah penyanyi papan atas di dunia hiburan. Selama ini mereka terus mencari adik perempuan yang hilang. Begitu tahu keberadaannya, mereka langsung datang untuk menjemputnya pulang. Namun wanita itu menolak di tempat, karena hari itu adalah hari jadi pernikahannya yang ketiga. Dia ingin jujur kepada suaminya tentang identitasnya, lalu mengajaknya pulang bersama. Namun tiba-tiba ibu mertuanya menelepon, menyuruhnya segera pulang untuk bercerai. Wanita itu segera pulang untuk mencari tahu alasannya. Ibu mertua menyambut dengan wajah benci, menghina latar belakang wanita itu yang dianggap rendah dan tak sepadan dengan putranya. Wanita itu membela diri, mengatakan bahwa semua pencapaian suaminya selama ini tak lepas dari bantuannya. Namun ibu mertua hanya tertawa sinis, mengatakan semua itu hasil kerja keras putranya sendiri, lalu melemparkan surat cerai di hadapannya. Wanita itu menegaskan bahwa cinta mereka sangat dalam, tidak mungkin bercerai begitu saja. Namun saat itu, pria itu pulang sambil menggandeng wanita asing. Wanita itu segera menghampiri dan meminta sang suami membelanya. Namun pria itu malah mendorong tangannya, mengaku bahwa dialah yang meminta cerai. Wanita di sampingnya adalah cinta sejatinya. Wanita itu langsung sedih dan bertanya, 3 tahun pengorbanannya dianggap apa? Kalau dari awal tidak cinta, kenapa tidak jujur sejak dulu? Saat itu pria itu menunjukkan wajah aslinya, mengatakan bahwa wanita itu hanyalah pengemis yang tak laku, dan dirinya tidak pernah mencintainya. Dia hanya merasa kasihan sehingga membiarkan wanita itu tinggal. Sekarang dia sedang bersiap menandatangani kerja sama besar dengan keluarga konglomerat. Wanita itu tidak pantas mendampinginya lagi. Saat itu wanita di sampingnya juga mulai mengejek, menyuruh wanita itu cepat tanda tangan dan beri jalan. Namun wanita itu membalas makian dengan keras, malah mendapat tamparan dari suaminya. Dengan hati hancur, wanita itu menandatangani surat cerai. Sebelum pergi, ia mengungkapkan identitas aslinya. Namun tak ada yang percaya. Pria itu malah bangga menunjukkan identitas wanita di sampingnya. Ibu mertua yang mendengar langsung berubah sikap. Saat itu wanita di sampingnya mengatakan, selama ini tidak pernah mendengar bahwa kakaknya punya adik perempuan tukang jual daging. Wanita itu tak tahan lagi, langsung membalas omongan itu dengan keras. Namun wanita licik itu marah, langsung menampar wanita itu, lalu berkata, kakak-kakaknya sangat menyayanginya. Kalau dia sampai disakiti, mereka tidak akan membiarkan pelakunya lolos. Pria itu panik, segera menyuruh wanita itu berlutut minta maaf. Ibu mertua juga ketakutan, ikut memaksa wanita itu berlutut. Namun wanita itu mendorong ibu mertua, kemudian langsung menelepon kakak sulungnya. Melihat itu, wanita licik mengejek, menuduhnya berpura-pura dan membohongi semua orang. Pria itu juga tak ingin ribut lebih jauh, langsung menyuruh pengurus rumah mengusir wanita itu. Tak lama, telepon dari kakaknya masuk, mengatakan bahwa mereka sedang terjebak macet dan sebentar lagi sampai. Namun tiba-tiba, adik perempuan pria itu datang bersama beberapa preman. Begitu melihat wanita itu, langsung mengejek dan menghina. Wanita itu tidak menggubris, ingin pergi dari tempat itu, namun dihalangi. Adik pria itu bahkan menuduh wanita itu mencuri, berusaha memaksa membuka koper wanita itu. Wanita yang tak tahan lagi, langsung menamparnya. Adik pria itu marah besar, menyuruh preman-preman itu menghajarnya. Namun tepat saat itu, 3 kakak wanita itu tiba, dengan cepat melumpuhkan semua preman, lalu membawa adik mereka pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, adik pria itu menangis mengadu pada kakaknya, mengatakan bahwa wanita itu memukulnya, dan membawa 3 pria untuk menyerang temannya. Pria itu langsung bertanya seperti apa ciri-ciri 3 pria itu. Adiknya menjawab, mereka mengaku orang-orang dari keluarga konglomerat. Ibu mertua yang mendengar langsung membantah, mengira semuanya hanyalah sandiwara. Wanita licik juga ikut menyela, mengatakan bahwa wanita itu bukan hanya berpura-pura jadi putri konglomerat, tapi juga menyewa aktor untuk berpura-pura jadi pewaris keluarga kaya. Dia menegaskan, kalau kakak-kakaknya tahu, mereka pasti akan membuat keluarga pria itu menyesal. Pria itu langsung panik, menyuruh wanita licik membantunya meminta maaf. Wanita licik dengan percaya diri berkata, kakak-kakaknya sangat menyayanginya. Kalau dirinya turun tangan, pasti semuanya akan aman. Dia mengatakan, beberapa hari lagi keluarga konglomerat akan mengadakan pesta penyambutan kakak perempuannya. Saat itu dia akan jelaskan semua dengan baik. Hari pesta penyambutan pun tiba. Wanita licik datang bersama keluarga pria itu. Begitu tiba di lokasi, mereka terkejut melihat wanita itu berjalan masuk bersama kepala pelayan. Adik pria itu langsung marah, bertanya kenapa wanita itu ada di sini. Namun wanita itu dengan tenang menjawab, ini adalah pestanya. Adik pria itu langsung memaki, bahkan menuduh wanita itu punya hubungan tidak pantas dengan kepala pelayan. Kepala pelayan hendak mengungkap identitas aslinya, namun wanita itu langsung mencegahnya.